Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin, dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan kisah inspiratif berikut ini yang saya beri judul Terima Kasih Ibu. Sama saudara dan saudari terkasih, adalah seorang yang bernama Khalil Gibran. Banyak di antara kita pasti sudah membaca karya-karya Khalil Gibran. Dalam salah satu karyanya, yakni The Broken Wings, Khalil Gibran menulis seperti ini. The most beautiful word on the lips of mankind is the word mother. And the most beautiful call is the call of my mother. It is a word full of hope and love, a sweet and kind word coming from the depths of the heart. Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah kata ibu. Dan panggilan yang paling indah adalah ibuku. Ini adalah kata yang penuh harapan dan cinta. Kata manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati. Bagi mereka yang masih memiliki nurani yang jernih, akan mengatakan super sekali perkataan ini, karena hampir semua manusia mengalaminya. Pikirkanlah bahwa kita tidak pernah memilih seorang wanita untuk menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan kita. Ibu adalah pemberian Tuhan bagi seorang anak dan sebaliknya. Dialah guru pertama yang mengajari anak untuk menyapanya dengan sapaan sederhana, ibu, dan sangat bermakna ibuku. Sekali lagi, kita semua pernah mengalaminya. Ibu tidak hanya menjadi guru pertama yang mengajari anaknya untuk menyapanya demikian. Dia adalah sosok yang paling mengenal anak-anaknya. Dia mengungkapkan segala rasanya tentang anak-anaknya dengan air mata sukacita dan juga duka cita. Dia dipuji dan dielu-elukan saat anaknya berprestasi cemerlang. Dia juga dicaci maki ketika anaknya tenggelam dalam lumpur. Namun demikian, dia tetaplah seorang ibu sampai keabadian. Tidak akan ada yang menggantikan posisinya. Kiranya ungkapan ini menjadi tanda syukur seorang anak kepada ibunya. Saya mencintai ibu saya karena dia memberi saya segalanya. Dia memberi saya cinta, dia memberi saya jiwanya, dan dia memberi saya waktunya. Maka benarlah jika seorang ibu itu adalah ratu yang tidak bermahkota, namun bertelapak kaki surga. Pada hari ini, pikiran kita terarah pada sosok dua orang perempuan yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Perempuan pertama tanpa nama merasa bangga akan ibu yang melahirkan Yesus. Penginjil Lukas mengisahkan ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Sosok perempuan pertama mengajarkan kita untuk tahu memberi apresiasi, bukan hanya kepada ibu yang melahirkan kita, tetapi juga menghargai sesama, terutama perempuan yang sering dianggap lemah di dalam masyarakat. Sosok kedua yang terpenting adalah Maria, ibu Yesus. Sosok perempuan tanpa nama yang memberi apresiasi itu mengatakannya berbahagia. Kata yang sama diucapkan Elizabeth kepada Bunda Maria. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana.
Maria tetaplah ibu yang istimewa, layak disapa berbahagia dan kita bersyukur memilikinya. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tetaplah sosok yang lemah lembut dan rendah hati. Dia tidak menepuk dada dan bangga di depan orang banyak ketika mendengar perkataan perempuan tanpa nama yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Dia bahkan memperluas relasi manusia dengan dirinya dengan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Relasi yang akrab dengan Yesus bukan hanya milik Bunda Maria, tapi milik semua orang yang mendengar, yang memelihara atau melakukan sabda Tuhan. Sabda adalah Yesus sendiri. Maka marilah kita berusaha untuk menyerupai Bunda Maria yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan. Dialah satu-satunya manusia yang lebih mengenal Yesus daripada Anda dan saya. Dialah yang paling pertama mendengar dan memelihara sabda Allah. Dari Maria, kita belajar untuk menjadi akrab dan bersahabat dengan Yesus, Sang Sabda yang hidup. Ad Jesum per Mariam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.